Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Identitas. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi ini adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini sebenarnya sudah saya temui di SMP. Namun pembahasannya atau kompetensi dasarnya kompetensi dasarnya adalah memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, masih pada level kognitif 2 atau C2, sehingga berbeda dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya tuntutan materi kita harus bisa mencapai level kognitif 4, 5 atau sampai 6 yang merupakan tingkatan berpikir tingkat tinggi. Oke, anakku semuanya, pada pertemuan hari ini untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dengan sempurna. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, dan peserta didik dapat mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman pada kitab-kitab Allah. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan hari ini materi pembelajaran kita ada 4 pembahasan. Yang pertama, makna iman kepada kitab-kitab Allah, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, cara beriman kepada kitab-kitab Allah, dan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pembahasan yang pertama, makna iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang sudah tahu arti kata iman? Benar, iman artinya percaya. Apakah hanya cukup percaya? Betul sekali, bahwa selain percaya, indikator iman itu ada 3. Al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkani wa ikrarun bil lisan. Betul sekali bahwa indikator iman itu ada 3. Al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya bahwa iman itu harus diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi tidak hanya cukup percaya, tapi juga harus diikrarkan, dan yang paling penting adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna iman. Lalu bagaimana pemaknaan iman kepada kitab-kitab Allah?
bagus bahwa makna dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul. Tidak diragukan isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Anak-anakku semuanya, di slide yang ada di hadapan anakku semuanya ini adalah 4 kitab yang wajib diketahui. Yang ada di kiri atas itu adalah gambar dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat yang ada di gambar ini adalah gulungan kitab Taurat yang ada di sinagog di Jerman. Kalau nanti sampean bisa mencari informasi tentang gulungan kitab Taurat, akan banyak data dan fakta yang bisa dipelajari, terutama gulungan Taurat yang ditemukan dan tersimpan di gua-gua di Laut Mati. Itu nanti sangat banyak pembahasannya. Oke, yang kedua, di sampingnya dari kitab Taurat adalah kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini sama-sama diturunkan kepada Bani Israel, sama dengan kitab Taurat tadi. Nah, isi dari kitab Taurat ini hanya berisi tentang pujian kepada Tuhan. Sehingga untuk syariat dari umatnya Nabi Daud ini masih mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kitab Taurat hanya sebagai kitab yang berisi tentang pujian kepada Tuhan. Kitab yang ketiga adalah Injil, atau lebih tepatnya yang ada di gambar adalah Bible. Sedangkan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita berlanjut kepada pembahasan yang kedua tentang dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbauti wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi selain kita harus beriman kepada Al-Quran, kita juga harus beriman kepada keberadaan kitab-kitab terdahulu, baik yang berupa kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul seperti Taurat, Zabur atau Injil, ataupun yang berupa suhuf atau sohifah yang juga diturunkan kepada nabi dan rasul seperti sohifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Adam. Nah, anak-anakku semuanya, pembahasan yang ketiga adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah ada dua, yakni beriman secara ijmali dan beriman secara tafsili.
Beriman secara ijmali adalah beriman secara global. Menurut Imam Ar-Razi, maksud beriman secara ijmali adalah mengimani secara global bahwa kitab-kitab suci terdahulu adalah wahyu dari Allah. Kaum muslim hanya dituntut mengimani eksistensinya sebagai kitab suci Allah. Mereka tidak diperintahkan untuk mempelajari dan mengetahui isinya secara mendalam. Kaum muslim juga tidak diwajibkan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dengan kata lain, kitab Taurat, Zabur, dan Injil hanya wajib diimani keberadaannya, bahwa 3 kitab itu benar-benar ada dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni Musa diturunkan kepada, yakni Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini adalah cara beriman secara ijmali atau secara global. Cara beriman yang kedua adalah beriman secara tafsili atau secara terperinci. Beriman secara tafsili ini hanya dikhususkan untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Bahwa seorang muslim tidak hanya dituntut mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, tapi ia juga wajib mempelajari, mengetahui, dan mengamalkan seluruh kandungan isi Al-Quran tanpa terkecuali. Sehingga beriman secara tafsili ini dapat diterapkan dengan cara kita belajar tentang ilmu tajwid, untuk belajar tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita juga wajib untuk mempelajari ilmu. Kita juga harus mempelajari ilmu tafsir untuk mengetahui isi Al-Quran, dan juga ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, serta ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan Al-Quran. Nah, ini tadi perbedaan antara beriman secara ijmali dan beriman secara tafsili. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Banyak sekali kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, bahwa orang yang beriman kepada kitab Allah, dia meyakini bahwa sebelum Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabinya. Yang kedua, ia meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Kemudian ia meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ia meyakini Al-Quran adalah pedoman hidup yang isinya akan tetap sesuai dengan kondisi manusia sepanjang zaman. Serta ia meyakini bahwa teks asli dari kitab-kitab terdahulu telah hilang dan bahasanya telah mati sejak beberapa abad yang lampau. Hanya Al-Quran yang sampai sekarang tidak berubah satu huruf pun. Dan yang terakhir, karena yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar, maka ia akan menyembah dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Anak-anakku semuanya, namun kemudian pertanyaannya, apakah Anda benar-benar percaya dengan kebenaran Al-Quran? Berbicara tentang iman kepada berbicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah, khususnya berbicara tentang iman kepada kitab Allah, khususnya terhadap Al-Quran, maka dalam hidup kita harus terus melakukan
proses tajdidul iman atau memperbaharui keimanan. Jika dulu kita hanya yakin, hanya percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling benar karena memang kita wajib percaya. Kalau tidak percaya maka kita murtad. Nah, untuk level analisis berpikir tingkat tinggi, maka kita harus mulai mendayagunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk mempertebal keimanan kita. Oleh karenanya, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengkaji kitab-kitab Allah dalam tugas kelompok. Kelas nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama akan mempelajari tentang kitab Taurat, kelompok yang kedua kitab Zabur, kelompok 3 kitab Injil, dan kelompok yang keempat mempelajari tentang Al-Quran. Subpokok pembahasannya adalah yang pertama tentang sejarah masing-masing kitab. Bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini diturunkan pada abad pertama. Kepada Nabi siapa? Kaumnya saat itu disebut kaum apa? Dan bahasa yang dipakai oleh kitab itu saat pertama kali turun memakai bahasa apa? Sekaligus coba digali tentang kondisi sosial politik yang terjadi pada saat itu. Sebagai contoh, kondisi sosial politik ini misalkan untuk kelompok Taurat pada awal turunnya kepada Nabi Musa hanya diajarkan secara lisan, belum ada tulisan atau oral Torah. Belum ditulis dalam bentuk kitab karena memang kondisi Bani Israel pada saat itu adalah masih banyak sekali yang buta huruf. Mereka tidak bisa membaca dan menulis kecuali pemimpin-pemimpinnya, sehingga Taurat diajarkan selama beberapa abad hanya dalam lisan. Nah, itu salah satu contoh tentang kondisi sosial politiknya. Silahkan diterapkan pada kitab-kitab yang lain. Kemudian isi kitab coba dipelajari. Kitab Taurat mengajarkan tentang apa, Zabur tentang apa, Injil tentang apa, Al-Quran. Isi Al-Quran ini membahas tentang apa saja. Nah, ini yang paling penting adalah hasil analisa sampean semuanya tentang konteks kekinian dari masing-masing kitab. Setelah mempelajari isi dan aspek kesejarahan masing-masing kitab, coba disimpulkan kitab itu masih asli atau sudah mengalami perubahan. Kelompok Taurat, Zabur, dan Injil, jika sampean mengatakan bahwa kitab ini sudah mengalami perubahan, maka tulislah bukti-bukti dalam sejarah tentang perubahannya. Sedangkan untuk Al-Quran, coba kemudian dicari data yang menguatkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih terjaga keasliannya. Tidak ada satu huruf pun yang berubah dari kitab Al-Quran. Untuk tugas ini nanti kerapian dan ketepatan pengumpulan tugas nilainya 10%, keabsahan data 50%, dan presentasinya 40%. Nah, silakan setelah ini kita akan berdiskusi bersama dan akan memperdalam pemahaman kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Do you have any question? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Setelah ini, jika ada pertanyaan kita bahas di kelas. Oke, kita tutup pembahasan kita, materi kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Hanifah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.